Assalamualaikum teman-teman semua. Kita jumpa lagi di video kali ini. Aku lagi masak-masak di samping rumah orang tuaku. Rumahku dan rumah orang tuaku dekatan ya teman-teman. Palingan cuma 5 langkah dari rumah aku ke rumah orang tua. Yang tadi itu bapak-bapak itu mertua aku ya teman-teman. Kali ini mertua aku nginep di sini. Sebenarnya udah lama dia tinggal di sini, cuman ke posnya baru sekarang. Tapi kadang-kadang dia itu nginapnya di tempat anaknya yang lain juga. Teman-teman semua jangan salpok dengan suara itu ya, bunyi musik ya. Itu suami aku lagi karaoke di rumah emak aku. Aku tetap di rumah lagi dubbing. Lanjut di video ini, aku dan Pak Su itu lagi masak ayam merah. Mau kami rendang. Ini lagi proses buang bulu ayamnya. Aku cuman bantu-bantu sedikit ya teman-teman, karena aku fobia ngurusin perdagingan. Entah kenapa aku kalau megang daging-daging gitu aku pusing atau geli gitu ya teman-teman. Tapi yang bikin aku geli itu daging ayam yang baru disembelih ataupun ikan yang belum disembelih. Maksudnya ikan yang belum dipotong. Soalnya dulu aku tuh pernah motong ayam atau motong ikan ya teman-teman. Pas aku pegang ikannya itu gerak-gerak, padahal udah dipotong, udah potongannya tuh udah banyak gitu ya ikannya, tapi masih gerak. Itu yang bikin aku takut teman-teman. Kalau dulu aku motong ayam itu bikin aku takut, dagingnya itu ada keluar seperti ulat gitu teman-teman, dan dagingnya denyut-denyut gitu teman-teman. Dari situlah aku fobia dari daging-daging yang bergerak-gerak gitu teman-teman, yang baru disembelih. Jadi kalau masak ikan, masak ayam yang baru-baru mati gitu kan, baru disembelih dipotong gitu, itu suami aku ya teman-teman, karena aku itu takut betul. Tapi teman-teman kalau ikannya atau ayamnya itu 20 menit gitu ya kan, setelah dia dipotong atau udah disembelih gitu ya kan, itu pasti aku tuh berani ya bersihin ikannya, berani juga untuk bersihkan ayamnya juga gitu. Oh ya teman-teman, tadi itu kan ada tuh video pertamanya itu ya kan teman, aku bantuin suami beresin ampelannya teman-teman. Sedangkan itu ampelannya tuh aku diamkan dulu 20 menit atau 25 menit gitu teman-teman, biar nggak gerak-gerak. Aku tuh takut juga teman-teman. Tapi karena aku suka sama ampela sama usus ayam gitu ya teman-teman, jadi aku bersihkan gitu, hilangkan rasa fobianya. Tapi tetap kadang-kadang ada rasa geliknya ya teman-teman. Oh iya teman-teman, tadi belum aku sebut ya, kayaknya ayam yang mau disembelih apa yang lagi dibersihkan itu ya teman-teman, itu ayam merah ya teman-teman. Kemarin Pak Su itu beli ayam 3 ekor 100.000 di Pangkalan Kerinci karena murah. Suami itu beli ayam itu kalau nggak salah 500.000 ya teman-teman. Berarti dapat berapa tuh ya kalau 500.000? Jadi karena kami melihara ayam itu, tapi bukan melihara untuk lama ya teman-teman, itu untuk makan, ayam untuk makan gitu. Jadi kami bawa ke langgam ayam-ayamnya. Apabila kami kepengen makan ayam kampung gitu kan, ikan lagi ding, ayam yang ayam merah itu kan seperti ayam kampung gitu ya teman-teman. Jadi kalau kami kepengen ayam gitu ya, kami sembelih aja ayam yang kami beli ke tadi gitu, yang kemarin gitu maksudnya. Teman-teman semua jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara subscribe, like, dan share video aku ya. Lanjut ke video. Sebenarnya ayam itu udah banyak dipotong ya teman-teman, maksudnya ayam merah. Jadi sisanya itu tinggal 3, jadi dipotong lagi 2. Yang ini kami masak rendang ini bersama Pak Su, sisanya 1. Dan sampai sekarang masih 1 ya teman-teman, belum nambah ataupun berkurang. Teman-teman jangan salpok dengan tangan aku yang tadi itu ya teman-teman.
Itu cara aku ngetes kameranya lagi ngerekam apa enggak. Soalnya kan kemarin tuh HP aku sempat error. Jangan salpok juga ya, karena dari awal dubbing sampai sekarang ini di pertengahan dubbing aku masih dubbing ada bunyi-bunyi ketak ketuk ya teman-teman. Itu dikarenakan si adek lagi main deket aku ya. Jadi dia tuh kayak gimana ya, ngebentur mainannya itu ke lantai. Tapi si adek itu bukan berarti nokok-nokok lantai ya pakai mainan, cuman lagi main-main gitu. Jadi ada bersuara seperti kletak-kletuk gitu teman-teman. Sedikit bercerita ya teman-teman. Alhamdulillah ya, aku tuh dapat suami yang pinter masak ya. Dari aku nikah itu dia yang pinter masak gitu. Awal-awal aku nikah sama Pak Su itu aku jujur aja ya teman-teman, aku nggak pandai masak. Palingan cuman pandai itu ngerebus air, ngerebus telur atau ngerebus mie gitu ya. Bikin nasi goreng, mie goreng, bikin sayur bening, cuman gitu-gitu aja ya teman-teman. Itu rendang atau yang lain-lainnya aku nggak ngerti ya masaknya kayak mana. Tapi lambat laun aku belajar masak sama Pak Su, sama orang tua aku, sama mertua juga. Alhamdulillahnya sekarang udah pandai masak. Cuman kadang-kadang aku tuh kalau malas bikin bumbunya ya teman-teman, selalu beli di tempat-tempat bumbu-bumbu gitu udah jadi teman-teman. Menurut aku beli bumbu itu biar mempersingkat waktu. Pak Su dengan aku senang kali masak di tungku, karena masak di tungku itu merasa lebih enak daripada masak di gas, di kompor gitu ya guys. Sangat beda rasa gitu rasanya teman-teman. Kalau masak di tungku memang repot ya teman-teman, tapi rasanya itu sangat berbeda daripada masak di kompor gitu. Jadi aku dan Pak Su selalu kompak kalau masak-masak gitu. Kalau di tungku ya harus berdua gitu. Kalau aku sendiri ya pernah sih dulu aku sendiri masak gitu ya, karena aku nggak pandai ngidupin api. Alhasilnya nggak masak-masak itu sayur ataupun ikannya. Tapi yang ditunggu yang sekarang lagi masak-masak gitu Pak Su yang ngidupin ya teman-teman, karena aku nggak mengerti cara ngidupinnya. Selalu hidup itu cuman sebentar doang terus mati gitu ya teman-teman. Apalagi cuacanya itu mendung, dan apalagi juga tadi malam kan hujan itu ya. Tadi malam pagi tadi ya, jadi tanahnya itu basah. Kalau basah kan kalau ngidupin apinya bakalan susah bagi aku yang nggak ngerti ngidupin apinya. Lagian aku juga nggak bisa terlalu dekat-dekat dengan tungku ya teman-teman, dikarenakan aku kan alergi asap. Jadi kalau sempat aku terlalu ngirup asap terlalu banyak, itu tenggorokan aku sakit teman-teman. Makanya yang selalu duduk di dekat tungku itu adalah Pak Su. Aku nggak bisa dekat ya teman-teman. Suami aku lagi jagain itu ya masakan kami ya, rendang, dan aku masuk ke rumah itu lagi beberes juga untuk di kamar ya, di ruangan depan. Jadi HP-nya aku tinggalin aja teman-teman gitu ya. Oh ya teman-teman, maaf ya kalau dubbing aku ini masih belibet, karena aku ini bukan suhu ya teman-teman, masih pemula, mohon dimaafkan. Jangan salpok ya yang ada di sana, yang ujung sana itu aku ya teman-teman, buangin sampah yang di dapur, karena tong sampah di dapur itu udah penuh ya. Tapi jangan salah sangka ya teman-teman, tong sampahnya itu selalu ditutup, jadi kalau udah penuh baru dibuang ya. Kadang-kadang aku tuh suka lupa ya teman-teman, karena kan dapurnya itu di belakang ya kan, jadi tong sampahnya itu ku taruh paling di bawah meja ya.
Namanya emak-emak ya bunda, sekarang kan makin lama makin tua, makin nambah umur, jadi suka lupa. Aku balik lagi ya teman-teman ke dekat tungku. Ini aku duduk dulu karena aku nengok apa rendangnya itu mungkin kering, karena suami aku tuh kalau nggak salah ya di posisi ini lagi karaoke juga sambil ngidupin HP musikan. Sempat karaokean juga dia, jadi aku tuh ngebantu apa ya kan. Nah, tapi kan aku nggak bisa lama-lama ya tuh ya kan ngirup asap, jadi kadang-kadang aku panggilin. Aku balik ke situ sambil bawain gula pasir sama Raiko ya teman-teman, tapi nggak bisa dikasih banyak-banyak Raikonya ataupun garam ya, dikarenakan bumbunya itu udah dikasih garam banyak kali ya teman-teman, karena dulu pertama kami beli di bumbu di situ kan, di tempat bumbu gitu, jadi kami beli, jadi kami masak itu kami kan nggak tahu tuh bumbunya ada garamnya gitu kan, jadi kami masak itu kami kasih lagi apa garam Raiko semuanya kan ya, kami asin kan ya kayak biasanya, karena kami kan suka asin juga ya kan, tapi kalau terlalu asin kan gak enak juga gitu. Alhasil rendangnya itu nggak jadi gitu, jadinya gulai dikarenakan nggak kuat asin, karena keasinan betul gitu teman-teman. Lanjut di video ini, Pak Su itu nanam-nanam ya teman-teman, pengen berkebun tapi pengennya nanam-nanam sayuran ya, sawit ataupun getah ya teman-teman. Pak Su itu nanam kangkung dan kacang ya, tapi udah dia beli juga bibit-bibit yang lain, sekarang lagi di perjalanan. Nanti kami bikin perkebunan mini gitu teman-teman. Nanti kalau berhasil kami lanjutkan agak besar lagi gitu. Lanjut di video yang ini, Pak Su tuh kan suka masak ya teman-teman, jadi aku tuh keingat Pak Su itu pernah bilang pas sebelum pasar Rabu tuh kan, katanya bilang belikan jengkol ya bun. Jadi keingat itu ada jual jengkol murah, jadi aku beli 2 kilo 5.000, 10.000 salah. Cuman Pak Su bilang kenapa harus belinya cuma segitu doang, karena Pak Su itu kan suka kali dengan jengkol ya, aku kan kurang ya teman-teman, suka tapi kurang ya. Nah, Pak Su kalau bisa belinya tuh tadi 4 kilo aja, karena jengkol makin disimpan makin enak katanya gitu teman-teman. Ini suasana di luar jendela dapur. Lanjut di video, aku dan Pak Su itu pergi ke Pangkalan Kerinci berdua doang. Aku sama Pak Su, si adek sama si kakak ditinggal ya teman-teman karena udah mendung. Alhamdulillahnya aku sampai di Masjid An-Nur, berhenti di warung. Gak sempet kami kena hujan ya, cuman sedikit doang kena gerimis tadi ya di tengah jalan ya teman-teman. Sudah di penghujung video teman-teman, ada kesilapan pembicaraan, mohon dimaafkan. Di lain waktu kita jumpa lagi. Bye bye.